Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafaranti Mega, NIM 18622412417 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview serta menganalisis artikel di mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance by Ari Eksandi dan Ririn Nuralita. Poin yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, motivasi atau isu. Di dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Salah satunya adalah dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MI merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, Single Market and Production Base, Usman 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, Delasari 2018. Research GAP-nya yaitu Economic Performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Dewi dan Wirasedana 2017. Sebagian besar perusahaan belum menyadari pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang rendah. Transparansi merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan. Maka transparansi yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik sehingga mempengaruhi yang buruk bagi perusahaan. Fenomenanya sebagian besar menyadari sustainability perusahaan pentingnya, maka perusahaan akan memiliki tingkat yang rendah. Transparansi merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan, maka transparansi yang rendah berdampak pada data kelola yang kurang baik sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu, research GAP, dan fenomena terkait penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat penelitian dengan baik dan jelas agar reviewer tidak mengalami hambatan dalam proses pembacanya. Poin yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada Bentley, Good, K.A. Omer T.C. and Tweed B.J. 2017. Das Business Strategy Impact of Firms Information Informal Journal of Accounting, Auditing, dan Finance. Lalu yang kedua ada Bintara 2018, Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital, Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika, Senepati. Yang ketiga ada Dewi Wirasedana 2017, Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Ekonomi, e-Journal Accounting, Universitas Udayana. Lalu yang keempat ada Eksandi 2018, Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Tangerang. Lalu yang kelima ada Pailosa 2014, Pengaruh Strategi Bisnis dan Desentralisasi terhadap hubungan antara pemanfaatan informasi sistem akuntansi manajemen dan kinerja manajerial. Lalu yang kelima ada Pusita 2018, itu ada pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Poin yang ketiga adalah apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini. Pembahasan penelitian ini salah satunya mengenai fenomena MIEA merupakan tonggak bagi penerapan hibridisasi ASEAN. Banyak produk impor yang mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, bisnis strategi,
blockchain dengan DB.MS atau Database Management System. Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability. Kritiknya, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan peneliti yang memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Poin yang keempat, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang A, apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? B, apakah bisnis strategi mempengaruhi economic performance? C, apakah blockchain mempengaruhi economic performance? D, apakah corporate sustainability mempengaruhi economic performance? Kritiknya, penelitian tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijadikan sebagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. 3. Untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. 4. Untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama ada, dalam penelitian ini fokus menjelaskan strategi bisnis pada perusahaan adalah hal yang paling mendasar dan sangat penting untuk dipahami dan diterapkan secara tepat agar perusahaan unggul daripada pesaingnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan yang akan datang. Kedua, peran sistem teknologi blockchain dan corporate sustainability menjadi lebih penting akan menaikkan integritas laporan keuangan dan menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general, harusnya disampaikan lebih spesifik lagi. Apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada dari stewardship theory. Menurut Donaldson and Davis 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Lalu yang kedua dari positive accounting theory. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang mendatang. Lalu yang ketiga ada teori stakeholder, merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan saja bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Economic performance, menurut Putu Kusuma dan Lestari 2014, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Lalu corporate social performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Woods 1991. Lalu, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang A ada stewardship theory. Hubungan stewardship theory dalam penelitian ini pada economic performance yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada secara hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. B.
Teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini yaitu pada bisnis strategi terletak pada tindakan manajer dengan berlandaskan ketiga hipotesis ketika memilih kebijakan akuntansi. Salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, di sini ada corporate social performance bertujuan dengan economic performance, lalu ada blockchain, economic performance, bisnis strategi yaitu dengan economic performance, lalu corporate sustainability bertujuan dengan economic performance. Apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama ada corporate social performance tidak mempengaruhi economic performance. Yang kedua ada business strategi mempengaruhi economic performance. Yang ketiga blockchain tidak mempengaruhi economic performance. Keempat corporate sustainability tidak mempengaruhi economic performance. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini karena seluruh hipotesis tersebut sudah digambarkan kerangka konsep. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analysis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama ada rancangan penelitiannya, path analysis, analisis jalur. Kritisnya, peneliti tidak menampilkan perancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan path analysis atau analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. Lalu ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Lalu ada unit analisis. Dari 85 perusahaan manufaktur, hanya 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Jenis datanya dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan laporan keuangan didapat melalui website. Lalu metode analisis datanya, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Estimasi model regresi data panel, yaitu pendekatan Kalman effect adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Lalu pendekatan fixed effect menggambarkan suatu objek observasi memiliki konstanta yang bernilai tetap untuk beberapa periode waktu. Ketiga, pendekatan random effect diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antara sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Lalu ada pemilihan metode regresi data panel, ada uji Chow. Pengujian ini dilakukan dengan uji statistik F atau C kuadrat dengan hipotesis H0, model mengikuti Kalman effect. Hipotesis 1, model mengikuti model fixed asset, uji Hausman. Hipotesis dengan pengujian Hausman tes adalah Hausman 0, model pengikutan random effect. Lalu ada model mengikuti model fixed effect. Lalu ada uji Lagrange multiplier. Hipotesis yang digunakan dalam uji LM adalah model mengikuti Kalman effect. Lalu ada model mengikuti random effect. Uji asumsi klasik yaitu ada uji multikoliniaritas, situasi adanya hubungan variabel-variabel bebas di antara satu sama lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mempengaruhi ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Model persamaan regresi data panel. Menurut Alexander 2018, uji analisis regresi data panel merupakan gabungan antara data cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Ada uji hipotesis, uji kelayakan model. Apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Lalu ada adjust error squared, koefisien determinasi. Menurut Alexander 2018, hasil koefisiensi dideterminasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel independen. Lalu ada uji hipotesis secara
parsial. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terkait secara prinsipal. Selanjutnya itu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar dari hipotesis penelitian. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi yang dengan jelas. Selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian dari statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, yang pertama itu ya ada statistik deskriptif. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya, yaitu lalu ada B, hasil uji kelayakan model, ada uji Chow, common effect versus fixed effect. Di sini teman-teman bisa lihat juga ada gambarnya yang sudah saya tampilkan. Poin yang terakhir adalah apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Yang pertama, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Yang kedua, variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. 3. Variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterbatasannya, yang pertama, periode penelitian ini yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. 3. Terdaftar perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.